Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. sore, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kehadirannya. Apa kabar semuanya, Bapak Ibu? Semoga sehat. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Pak. Baik, terima kasih atas kesediaannya untuk hadir pada perkuliahan sore ini. Saya akan melakukan praktek mengajar atau real teaching yang menjadi tugas akhir bagi kami peserta Diklat Pekerti di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diselenggarakan oleh Universitas Bengkulu. Jadi tugas ini akan menjadi laporan dan kemudian akan disampaikan kepada panitia dan diupload ke internet. Nah, proses kita belajar ini akan saya tampilkan di dalam slide yang akan saya ini. Nah, materi kita pada hari ini adalah pembahasan tentang sistem ketatanegaraan. Nah, ini merupakan lanjutan dari proses perkuliahan kita sebelumnya. Nah, ini merupakan bagian dari mata kuliah Hukum Tata Negara. Nah, ini yang akan saya sampaikan sebelum kita mengikuti perkuliahan. Oke, baik. Nah, ini proses yang akan kita lakukan selama perkuliahan, bahwa perkuliahan ini akan dilalui selama 100 menit dengan asumsi sebagai berikut. Yang pertama, kita akan masuk pada pendahuluan selama 5 menit. Nah, setelah nanti pendahuluan, jika ada pertanyaan, kita akan berdiskusi terkait dengan proses perkuliahan ini. Kemudian selama 20 menit, nanti saya akan presentasikan materi yang sudah saya bagikan kepada mahasiswa. Kemudian kita akan diskusi selama 30 menit menanggapi materi-materi yang tadi kita bahas bersama. Nah, kemudian selama 20 menit nanti kita akan bagi ke dalam kelompok-kelompok. Semua akan masuk ke dalam kelompok dan kemudian setelah itu 20 menit akan mengikuti presentasi dan diskusi dalam kelompok. Terakhir nanti saya akan mengakhiri selama 5 menit untuk menutup tugas ini. Baik, apa tujuan dari pembelajaran yang saya akan siapkan pada hari ini adalah yaitu bagaimana agar mahasiswa mampu melakukan analisis dan menjelaskan tentang sistem ketatanegaraan Indonesia. Itu yang pertama menjadi tugas dari tujuan pembelajaran ini. Yang kedua adalah mahasiswa mampu membuat konsep tentang sistem pemerintahan di Indonesia. Nah, ini yang dua hal menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, untuk khusus sesi pada hari ini. Nah, sebelum kita melanjutkan, mari kita bersama-sama menonton YouTube yang saya siapkan, yaitu membahas tentang mengapa kita butuh negara. Mari kita menonton bersama. Kita tunggu Bapak Ibu semua sambil proses loading. Nah, ini bagus ya, ada iklannya. Ini adalah akibat dari kita menggunakan media sosial. Ya, kita harus menikmati iklannya.
Belum ada videonya, Pak. Sudah tampil? Belum tampil. Videonya belum ada, Pak. Oh, nggak tampil videonya? Tidak, Iya, Pak. Belum, Pak. Tidak ada Tulis, Pak. tampil. Oh, baik. Ya, udah muncul. Sudah? Sudah, Pak. Tapi tidak ada suara ya di tempat saya. Cuma suara Bu ini aja yang kedengaran, Pak. Nggak ada Iya. suaranya? Nggak ada, nggak Belum ada. Tidak ada, Pak. Tidak ada suara. Oh, nggak masuk suaranya ya? Nggak masuk, Pak. Apa kendalanya ya? Follow. Ya, tidak ada suaranya aja, Pak. Hah? Kendalanya tidak. Suara tidak terdengar. Kendalanya. Di dalam itu nggak kedengaran suaranya? Ya. Coba saya ulang lagi ya. Sudah? Nggak ada suaranya, Pak. Belum, Pak. Belum. Tidak ada suaranya? Belum. Oh, pakai speaker nggak? Pakai handsfree nggak? Pakai apa itu ya? Nggak masuk suaranya ya? Ya, Bapak nggak laptop atau apa itu, Pak? Iya, pakai laptop. Pakai ini nggak? Pakai headset nggak? Atau pakai ada apa eksternal untuk Nggak ada, speaker? Nggak ada. Harusnya sih bisa masuk gitu langsung. Ada pilihannya Pak biasanya di Apa pilihannya? bagian kanannya yang di settingannya itu. Ada apa share apa gitu Pak Oh, pilihannya di mana? yang buat soundnya. Oh, buat soundnya. Bentar ya. Saya coba cek dulu. Di soundnya ya. Sebentar. Saya coba ini ya, apa namanya? Coba stop dulu ya. Ya. Kalau kalian harus milih, mana yang lebih mending? Dipenjara seumur hidup atau dihukum mati? Coba jawab dan ceritain alasan kalian di kolom komentar. Oke, mungkin atau lebih tepatnya, semoga kita nggak akan dihadapin sama pilihan kayak tadi. Karena itu tuh cuma terjadi sama kriminal, sedangkan kita selama ini hidup tenang nurut aturan yang ada. Tapi tunggu dulu, kadang-kadang peraturan juga justru suka bikin kebebasan kita terkekang. Di sekolah atau jalanan kita dipaksa nurut aturan. Kalau di rumah nggak nurut aturan orang tua, uang jajan pun hilang. Jadi sebenarnya apakah peraturan ngebawa lebih banyak untung atau rugi ke kehidupan kita? Dan apa jadinya jika hidup ini nggak ada aturan? Tanpa aturan, mungkin orang bakal bebas ngatain satu sama lain tanpa takut dilaporin. Anak-anak di bawah umur bisa masuk ke disco, atau koruptor bisa lolos tanpa dihukum, atau kayak di film bisa bebas bunuh orang yang kita benci. Tapi kita harus sadar juga kalau wujud aturan itu nggak cuma hukum tertulis aja. Ternyata ada yang nggak tertulis, kayak norma masyarakat. Selain itu, peraturan lah yang bikin game atau pertandingan jadi seru. Terus badan kita juga bekerja dengan ngikutin aturan-aturan biologis yang ketat. Hari-hari kita ngomong pakai aturan berbahasa yang nyelamatin kita biar nggak ngupdate status nggak jelas kayak orang-orang ini. Dan ya, ternyata kalau lihat sekeliling selalu ada aturan di tiap sudut kehidupan. Apakah dunia yang tanpa peraturan itu mustahil ada?
Oke, mari sama-sama dorong balik jarum jam karena dunia minim aturan adanya di zaman purba doang. Gak usah hukum, aturan bahasa pun belum ada. Semua hukum alam aja yang berlaku. Tapi ternyata aturan itu kebentuk secara natural biar spesies kita bisa saling bersekutu dan bertahan hidup. Contohnya lihat aja singa atau semut yang punya aturan sendiri dan tiap individunya jadi bisa kayak kerjasama. Manusia pun juga sama. Dulu kita ngegengnya cuma sama beberapa puluh orang. Hukum sosial pun muncul dengan sendirinya dari masyarakat dan jadi faktor yang bikin kita bisa berhimpun dalam ribuan, bahkan jutaan, dan ngebangun peradaban. Oke, begitulah zaman dulu. Tapi kalau sekarang, bisakah kita hidup kembali tanpa hukum? Misalnya gimana kalau nggak ada yang namanya pemerintah? Fakta mengejutkannya, ada juga negara-negara yang sempat nggak punya pemerintahan. Contohnya Belgia, Spanyol, dan Irlandia Utara yang jalan berbulan-bulan bahkan tahun tanpa ada pemerintah resminya. Dan yang lebih serem, ada Somalia yang penuh pertumpahan darah dari meletusnya perang saudara. Selama belasan tahun Somalia nggak punya pemerintahan aktif yang bisa ngelindungin rakyatnya. Jadi ya, ibarat paradoks, tanpa peraturan justru nggak ada kebebasan. Tapi saat peraturan yang ada malah nyakitin, ngerugiin, atau bahkan mendiskriminasi banyak orang, itu bisa jadi senjata berbahaya di tangan mereka yang haus kuasa. Kalau gitu, jika teknologi bisa ngebantu masyarakat di masa depan jadi adil dan tertib, mungkinkah nanti kita bisa hidup bebas dan aman tanpa adanya pihak yang berwenang? Dan seperti biasa, terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan dikembalikan. Saya akan tampilkan kembali. Ini video yang sangat menarik ya. Bagi teman-teman yang punya tanggapan nanti bisa raise hand ya, mengajukan ini. Nah, poin penting yang kita tangkap dari sini adalah pertanyaannya, bagaimana jika sebuah negara tanpa pemerintahan? Ini akan menjadi situasi yang akan sangat sulit bagi kita jika kemudian satu negara tanpa pemerintahan. Nah, di sini disampaikan bahwa kita mungkin ada yang tidak suka diatur, banyak peraturan, dan kemudian dengan berbagai macam tadi penyajian dari materinya, itu sangat menarik. Nah, silakan Bapak Ibu yang punya pandangan tentang negara dan pemerintahan yang diceritakan dalam film tadi. Silakan untuk klik raise hand-nya. Di situ ada raise hand. Bagi yang mau menyampaikan pendapat, saya persilakan. Tanggapannya terhadap tadi video yang kita putarkan, itu merupakan konten yang sangat menarik, menjelaskan tentang pentingnya sebuah pemerintahan dalam sebuah negara. Bagaimana jadinya kalau sebuah negara tanpa pemerintahan. Silakan. Ada yang punya tanggapan? Silakan Pak. Tanggapannya online atau ditulis, Pak? Langsung aja Pak Melpiandi dulu. Silakan Pak Melpiandi. Iya, baik. Selamat siang, Pak. Jadi memang negara itu kan terdiri dari sekumpulan manusia, Pak. Berbagai macam adat, berbagai macam manusia. Tentunya kalau manusia ini membawakan sukanya sendiri atau egonya sendiri, kan kacau negara ini. Oleh karena itu, negara ini harus memiliki perangkat hukum, di mana di dalamnya berisi aturan-aturan yang mengikat dan membatasi setiap manusia, Pak. Sehingga mereka tidak bisa berbuat suka-sukanya, tapi sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Negara juga memiliki kekuasaan untuk memaksa. Selain mengikat, dia memiliki kekuasaan untuk memaksa. Memaksa orang untuk mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan. Nah, demikian Pak, dari pendapat saya. Ya, terima kasih Pak Melvi. Nah, ini menarik ya komentarnya Pak Melvi bahwa memang negara itu dibutuhkan untuk mengatur supaya bisa tertib. Silakan Pak Amin Sitepu.
Baik, terima kasih Pak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari video ini kan memang aturan itu dibuat untuk menjalankan sebuah negara. Tetapi satu poin tadi yang menarik saya lihat di situ adalah ketika tidak ada aturan, justru tidak ada kebebasan. Mungkin ini maknanya sangat panjang ya. Ketika tidak ada aturan, justru tidak ada kebebasan. Nah, ketika tidak ada aturan, maka tidak bebas bagi orang-orang yang mau melakukan sesuatu yang mau menjalankan aturan yang baik. Nah, ini mungkin tambahan dari Bang Andi tadi, Pak. Jadi, poinnya yang menarik di sini adalah aturan itu dibutuhkan. Tapi ketika tidak ada aturan, aturan itu dibutuhkan untuk menjamin kebebasan bagi orang. Tapi ketika tidak ada aturan pun justru tidak ada kebebasan bagi sebagian orang. Terima kasih, Pak. Ya, jadi akan terjadi situasi anarkis tanpa terkendali kalau tidak ada aturan ya. Betul, Pak. Betul. Ya, silakan Pak Weli Andrianto. Ya, baik, terima kasih Pak. Berdasarkan video di YouTube tadi, kalau menurut saya itu memang dalam kehidupan ini, dalam suatu berkelompok itu memang diperlukan suatu peraturan. Nah, dalam suatu peraturan yang dibuat oleh negara, makanya kita memerlukan negara karena negaralah yang akan membuat peraturan agar hak-hak setiap individu itu bisa dilindungi dan apa-apa yang boleh sehingga tidak mengganggu sesama kelompok yang lain dan sehingga timbulnya ketentraman dan kesejahteraan dan kemakmuran serta berkehidupan yang damai di antara sesama individu maupun secara kelompok. Mungkin begitu Pak. Terima kasih. Baik, terakhir Pak Handoyo untuk sesi pertama ini kita minta tanggapannya nanti kita akan terus pada sesi berikutnya akan memberi kesempatan yang lain. Silakan Pak Handoyo. Selamat siang Pak, terima kasih atas kesempatannya. Dari video ini saya lihat ini kita harus membedakan antara aturan atau negara atau pemerintahan, begitu Pak. Karena dalam video ini terlihat ada 3 substansi, yaitu negara, pemerintahan, dan peraturan. Kalau peraturan itu jelas ya, kalau definisi dari suatu peraturan atau hukum itu memang nggak ada yang bisa mendefinisikan, tapi menurut menurut siapa itu berbeda-beda. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sisi aturan itu adalah suatu sistem hukum di mana untuk mengatur masyarakat yang di dalam jurisdiksinya. Sedangkan yang kedua mengenai pemerintahan atau negara, kita bilang teori dari pemerintahan itu ada banyak Pak. Salah satunya adalah teori legitimasi dari rakyat. Kita lihat ya, banyak negara yang tidak mempunyai pemerintahan tetapi tertib karena aturannya jalan. Jadi pemerintahan dengan aturan hukum itu hal yang berbeda kalau menurut saya. Contoh, Indonesia dalam pemilihan presiden itu punya waktu kira-kira kalau nggak salah 2 bulan atau 3 bulan baru bisa mengumumkan pemerintahan yang sah. Ya, tapi tidak chaos karena aturannya ada. Aturan hukumnya jelas, Pak. Sedangkan ada tadi Bapak di video ini bilang Belgia. Belgia tidak ada pemerintahan dari 2010 sampai 2011 tadi dikatakan di video, tapi tidak chaos karena aturannya jelas. Jadi, kalau kita bicara mengenai video ini harus dibedakan antara negara atau pemerintahan dengan peraturan, begitu Pak. Suatu peraturan yang mapan itu akan membuat siapapun yang memerintah akan tidak terjadi kekacauan, kecuali Amerika. Contoh Amerika. Amerika terjadi kekacauan waktu pemilihan presiden, di mana Trump kalah. Nah, di sini terlihat bahwa aturan dan pemerintahannya bersama-sama atau secara linier itu tidak dipatuhi oleh rakyat. Di situ, Pak. Nah, ini pendapat saya, Pak. Jadi kita lihat dari video ini kembali resumenya adalah ada 3 unsur di sini. Negara, pemerintahan, dan aturan, Pak. Itu yang saya lihat di video ini tidak membedakan. Gitu. Secara jelas mengenai aturan, pemerintahan, atau negara. Demikian komentar saya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu semua. Ini menarik ya ketika kita bicara
bagaimana gagasan dituangkan dalam bentuk video, dan bagaimana opini dikembangkan, dan bagaimana orang memformulasikan persepsinya tentang sebuah negara, sebuah pemerintahan, dan sebuah peraturan, itu akan menghasilkan banyak diskusi yang sangat menarik Bapak Ibu semua. Nah, ini adalah pemantik kita untuk masuk kepada diskusi yang kemudian bicara tentang bagaimana negara dan unsur-unsur negara. Saya sengaja menyajikan video ini dengan tujuan untuk bagaimana kita memberikan satu perspektif bahwa inilah kemudian gambaran tentang negara yang akan kita bicarakan. Nah, kalau kita melihat dari perspektif, referensi, dan buku-buku yang kita baca, di sini dijelaskan bahwa ada 3 unsur yang menjadi syarat minimal sebuah negara. Nah, yang pertama adalah adanya rakyat. Siapa itu rakyat? Nah, rakyat adalah semua orang yang berada dalam daerah negara terdiri dari penduduk dan bukan penduduk. Nah, kemudian warga negara yang bukan warga negara, orang asing, golongan asli yang bukan asli yang tinggal di satu negara, yang domisilinya di situ. Nah, yang berikutnya adalah, kalau kita lihat kepada konstitusi kita, pasal 26 Undang-Undang 1945 menyatakan yang menjadi WNI adalah orang Indonesia asli dan orang lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Nah, kemudian yang berikutnya adalah penduduk adalah WNI dan WNA yang tinggal di Indonesia. Jadi dia membedakan rakyat itu pada 2 kategori. Ada warga negara Indonesia, ada penduduk. Nah, kalau dia penduduk adalah warga negara Indonesia dan warga negara asing. Itu dianggap dengan penduduk. Itu semuanya adalah termasuk dalam unsur rakyat Indonesia. Nah, yang kedua, kita ingin melihat bahwa unsur wilayah. Pertama tadi mesti ada rakyatnya, yang kedua wilayahnya. Nah, wilayah ini berkaitan dengan tempat berlakunya susunan pemerintahan dan undang-undang atau ketentuan suatu negara meliputi daratan, perairan, dan udara di atas daratan dan perairan tersebut. Itu yang disebut dengan wilayah. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu semua, batas-batas wilayah suatu negara ditetapkan dalam perjanjian dengan negara-negara perbatasan. Nah, itu terkait dengan unsur wilayah. Nah, yang berikutnya adalah unsur pemerintahan. Adanya pemerintahan yang berkuasa terhadap seluruh wilayah. Nah, ini ada tiga unsur yang kemudian menjadi syarat bagi sebuah negara. Dan tidak tutup kemungkinan bahwa kita punya pandangan ada unsur-unsur lain, itu tidak ditutup kemungkinan. Tapi intinya bahwa kita ingin melihat negara itu minimal memiliki 3 unsur. Inilah yang kemudian tadi dijelaskan dari video itu, dengan adanya 3 unsur ini, mereka berhimpun dalam sebuah negara yang dikelola oleh pemerintahan, di situ dibuat aturan-aturannya, sehingga kemudian bisa mengontrol, mengendalikan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita akan bicara tentang asas hukum tata negara. Jadi ada asas hukum tata negara. Nah, seperti halnya yang pertama, Bapak Ibu semua, kita akan coba bersama-sama menyimak video untuk memudahkan kita memberikan paradigma dan perspektif bagaimana orang menjelaskan tentang Pancasila. Saya akan coba putar ya. Kedengaran Bapak Ibu semua? Apakah kedengaran? Tidak ada suara, Pak. Tidak ada suara? Iya. Kedengeran Pak, tapi Pak saya Pak. Ya, coba. Immediately we had proclaimed our independence in August 45. We attached as preamble to our constitution the Pancasila. Panca means 5, Sila means principle. The Pancasila
the 5 guiding principles of our national life. Perhaps you know already what our Pancasila is. It gives us the 5 principles of our state. These are: first, believe in God. Second, nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy. Fifth, social justice. Oke, keluar dulu ya. Saya akan share screen. Ya. Nah, Bapak Ibu semua, ini menarik ya pidatonya Soekarno, Bung Karno tentang Pancasila. Bagaimana Pancasila itu kemudian dijelaskan, dituangkan dalam mimbar-mimbar internasional, dan kemudian orang akhirnya tertarik tentang apa Pancasila yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia. Nah, dari video yang pertama, kira-kira apa makna yang bisa dijelaskan oleh Bapak Ibu? Silakan monggo yang mau menyampaikan pendapat di luar yang tadi. Raise hand, nanti akan saya persilakan untuk menyampaikan tanggapan di video yang kedua. Silakan, siapa Bapak Ibu yang mau menanggapi video yang barusan? Tadi videonya kedengaran suaranya ya? Kedengaran, Pak. Kedengaran. Monggo silakan. Siapa yang Bapak Ibu memberikan tanggapan terhadap video tadi Soekarno? Saya, Pak. Ya, monggo silakan. Hans Kariose. Ya, silakan Pak. Jadi di situ terlihat mungkin di sidang PBB mungkin ya. Ya. Di situ Pak Presiden Soekarno kelihatannya memperkenalkan dasar-dasar negara Indonesia, di mana Indonesia ini negara yang berdaulat dan mempunyai dasar negara yang jelas, di mana dasar negara itu namanya Pancasila ya, disebut Pancasila, di mana dalam Pancasila itu terdiri dari 5 asas, yaitu yang satu asas ketuhanan yang Maha Esa, kedua asas perikemanusiaan, ketiga asas kebangsaan, keempat asas kedaulatan rakyat, dan kelima asas keadilan sosial. Nah, dari sini kelihatannya bahwa Indonesia itu adalah suatu negara berdaulat dan berdasarkan atas hukum yang bersifat demokratis, Pak. Ya, terima kasih Pak Hans. Jadi Bapak Ibu semua, ini memang konsep yang fenomenal ya, konsep yang fenomenal, Pancasila. Terlepas dari perdebatan siapa yang melahirkan Pancasila dan dari mana lahirnya Pancasila, bagaimana sejarah lahirnya Pancasila, tapi kita semua bersepakat bahwa Pancasila ini merupakan satu nilai-nilai yang sangat luar biasa. Nilai yang mengandung semua norma-norma kehidupan manusia. Seperti yang dijelaskan di video tadi dan Pak Hans jelaskan, dunia itu sangat terkagum-kagum. Bagaimana kemudian Indonesia meletakkan dasar-dasar nilai kebangsaan kita yang luar biasa dalam Pancasila. Maka oleh karena itu memang kita harus memaknai nilai-nilai itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu yang kemudian selain tadi video yang saya sampaikan, ada satu video lagi yang kemudian perlu kita simak bersama. Nanti dalam diskusi kita akan terus berkembang, membahas bagaimana Pancasila
dimaknai dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya akan stop. Silakan tadi yang menampilkan video kedua. Ya. Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan. 1 Juni 1945, hari bersejarah lahirnya Pancasila yang hingga kini dipakai sebagai dasar negara Indonesia. Di hari itu, konsep dan rumusan awal Pancasila disampaikan Bung Karno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dipimpin Rajiman Widyodiningrat. Bung Karno memaparkan Pancasila sebagai kelengkapan negara yang dibutuhkan Indonesia saat merdeka dalam periode sidang 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Pancasila hadir sebagai hasil dari proses perenungan diri Bung Karno ketika diasingkan ke Ende Flores, Nusa Tenggara Timur pada 14 Januari 1934 hingga 18 Oktober 1938. Pergerakan Soekarno dianggap berbahaya, sehingga pemerintah kolonial Hindia Belanda membuang Bung Karno ke tempat yang jauh di Pulau Flores. Bung Karno tak patah arang. Semangatnya membawa Indonesia lepas dari penjajahan tetap menyala. Di dalam kesunyian saat pengasingan, lahir gagasan besar, cikal bakal ideologi negara yang menjadi alat pemersatu bangsa. Salam Pancasila. Perjalanan panjang lahirnya Pancasila terukir dalam sejarah. Pancasila bukan sekedar simbol persatuan dan kesatuan bangsa. Tetapi lebih dari itu, Pancasila adalah acuan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bagai mutiara tiada tara. Sejatinya Pancasila bisa merangkul bangsa Indonesia yang majemuk. Hidup berdampingan dan gotong royong tanpa memandang suku, ras, ataupun agama. Salam Pancasila. Ya, terima kasih. Luar biasa ya, Bapak Ibu semua. Ini sangat luar biasa ya. Kita disuguhkan dengan satu penjelasan yang luar biasa. Nah, dari apa yang tadi dijelaskan, apa yang bisa Bapak Ibu berikan komentar, masukan, dan tanggapan dari penjelasan dari Pak Tri Sutrisno dan juga dari tadi Bung Karno dalam pidatonya. Silakan. Handoyo, Pak. Ya, silakan Pak Handoyo.
Ya, jadi suatu negara itu dalam membuat suatu falsafah itu harus melihat dari kondisi masyarakat sekitarnya. Karena dalam kondisi masyarakat sekitar itu akan timbul suatu ideologi yang berbeda-beda dari setiap negara ke negara lain. Contoh, Indonesia mengeluarkan falsafah Pancasila di sini sebagai intisari dari kehidupan bermasyarakatnya atau sumber hukumnya, sumber dari segala sumber hukum. Itu yang pertama. Kita lihat lagi di Taiwan, Chiang Kai-shek setelah dia kalah dari Long March, dia menimbulkan lagi satu falsafah namanya Sanmincuyi, mirip dengan Pancasila. Kemudian Eropa, terutama di Perancis, seperti yang Bapak pernah ajarkan, timbul atau suatu gagasan trias politika, liberté, fraternité, égalité di situ. Nah, di sini menjadi acuan untuk membuat ideologi Prancis. Jerman, kita lihat berbeda lagi. Marxisme di sini dari ide Karl Marx, Das Kapital bukunya yang pernah Bapak singgung di kuliah sebelumnya. Di situ juga mempunyai ideologi yang berbeda lagi. Jadi memang semua negara itu dalam membuat suatu falsafah hukum atau membuat suatu ideologi itu memang betul melihat dari kondisi masyarakat setempat. Dari Jerman tadi, dari Taiwan, terus kemudian dari Perancis dan dari Indonesia sendiri terlihat berbeda-beda. Demikian juga Amerika. Kapitalisme itu falsafahnya beda lagi. Jadi memang betul, dan apa yang dilakukan Presiden Soekarno itu jauh melampaui kita ya. Kita belum lahir, dia sudah berpikir mengenai sari-sarinya itu apa sih di dalam masyarakat sehingga membentuk Pancasila. Demikian komentar saya, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hans, Pak Handoyo. Itu penjelasan yang komprehensif ya tentang bagaimana ideologi sebuah negara. Pentingnya sebuah negara itu memiliki dasar-dasar dan ideologi, walaupun dalam masa perkembangannya terjadi pembaharuan, pengembangan, dan kemudian modernisasi, itu merupakan suatu proses yang tidak bisa kita hindari. Tapi kita dapat melihat dari penjelasan tersebut bahwa Indonesia memiliki landasan filosofis yang sangat kuat. Oke, berikutnya saya minta ke Pak Sahnego, silakan. Makasih Pak atas waktunya. Menurut saya apa yang disampaikan oleh Bapak Soekarno itu memang itu sudah untuk menginformasikan, menegaskan bahwasannya Indonesia ini memiliki literatur sikap yang tempo seliro dengan jalan dengan berdasarkan asas ya Pancasila itu, Pak. Lupa lagi saya mau ngomong tadi. Jadi Pancasila ini sudah berdasarkan apa yang sudah berdasarkan kebudayaan dari masyarakat Indonesia kita, Pak. Gitu aja, Pak. Lupa saya mau ngomong lagi, Pak. Disadur dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia ya Pak Sahnego ya. Betul, Pak. Betul, Pak. Ya, silakan Bu Eni. Terima kasih Pak Ihsan, selamat sore. Jadi kalau dari video tadi yang saya tangkap bahwa dalam pemaparannya Presiden kita Insinyur Soekarno dalam menyusun prinsip dasar Indonesia yaitu Pancasila telah mempertimbangkan kondisi Indonesia yang mana di Indonesia mempunyai beberapa perbedaan, yaitu suku, kemudian kebiasaan. Namun demikian dengan memberikan dasar atau prinsip dasar yaitu Pancasila, Presiden Soekarno beranggap mempunyai tujuan atau dalam hal ini sudah yakin bahwa dengan adanya Pancasila itu, meskipun Indonesia terdiri dari beberapa suku, beberapa agama, kemudian kebudayaan dan ras, akan bisa menjadi satu.
Itu aja Pak Ihsan, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Eni. Ini tanggapan yang menarik ya, bagus bahwa memang pemikiran-pemikiran itu lahir dari proses yang panjang dan kemudian memang nilai-nilai luhur itu tidak serta-merta itu muncul, tapi pasti muncul dari berbagai kearifan. Nah, terakhir kita minta Pak Afendi Sikumbang sebelum kita masuk ke sesi berikutnya. Silakan Pak Afendi. Siap Pak, terima kasih Pak Ihsan. Dari melihat video tadi, kita melihat bahwa dari nilai-nilai yang telah dilahirkan oleh Soekarno, kita melihat bahwa ini merupakan hasil dari proses kontemplasi barangkali dari Presiden Soekarno ketika beliau masih di dalam penjara, tentunya dengan proses yang cukup panjang ya. Tapi secara filosofi, apa yang telah beliau lahirkan dalam rumusan Pancasila itu tentu telah mempelajari, melihat dari aspek historis, kemudian aspek sosial, budaya, agama, dan sebagainya, sehingga nilai-nilai Pancasila itu lahir dari pemikiran beliau. Kita bicara misalnya tentang ketuhanan yang Maha Esa misalnya. Ini sudah menjadi sejarah umum bagi kita bahwa sebelum negara kita ini ada, sudah banyak muncul candi-candi, apakah candi Hindu, Buddha, dan sebagainya. Ada pemahaman dan keyakinan masyarakat Indonesia tentang menyembah dewa, matahari, kemudian juga di abad 5 itu ada Hindu, Buddha, abad ke-7 atau abad ke-13 itu lahir masuk Islam di Indonesia. Saya kira inilah yang menjadi dasar kemudian bahwa memang bangsa kita ini adalah bangsa yang bertuhan, begitu, bangsa yang beragama. Kemudian ini juga menjadi dasar bahwa semua umat manusia dengan apa kita sekarang ini, ketentuan sekarang ini, bahwa semuanya harus beragama, begitu. Tentu sesuai dengan keyakinan masyarakat itu sendiri. Bahkan Piagam Jakarta pernah lahir dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi penduduknya. Kemudian dicabut 7 kata di dalam Pancasila. Ini kan kemudian juga menjadi filosofi kenapa itu dicabut. Ini kan sebagai sebuah dasar bahwa negara kita adalah, bangsa kita adalah bangsa yang beragam, gitu, yang keyakinannya tidak hanya satu, sehingga para tokoh dari non-muslim dari daerah timur kemudian meminta agar 7 kata itu kemudian dihilangkan. Kemudian kita juga bicara soal keadilan sosial, kebangsaan, dan sebagainya. Ini pemikiran Soekarno bahwa bagaimana kita sebangsa ini hidup satu rasa, satu kesamaan, sehingga harus terwujud keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Agar ini juga memperlihatkan bahwa negara kita tidak masuk ke dalam kelompok-kelompok ideologi yang lain, katakanlah ideologi liberal, komunis, dan sebagainya. Barangkali itu Pak, sedikit Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Afendi Sikumbang. Jadi kita sebetulnya dalam ruang kelas ini itu mendapatkan banyak makna dan pengetahuan dari apa yang dijelaskan oleh teman-teman tadi. Jadi memang perkuliahan itu tidak hanya memberi, tapi kita adalah berbagi, Bapak Ibu semua. Dari penjelasan dari awal, dari beberapa Bapak-Bapak tadi menjelaskan, dan Bu Eni itu jelas bahwa Pancasila itu sesungguhnya memiliki berbagai perspektif, nilai-nilai yang luhur lahir dari bangsa Indonesia. Nah, seperti yang kita lihat di sini, ada beberapa penjelasan, contoh sidang BPUPKI 1 Juni 45 itu dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Dalam pidatonya menyebutkan falsafah negara yang akan dibentuk adalah Pancasila. Nah, dari mana Pak Soekarno dapat kata Pancasila? Soekarno mengambil kata Pancasila itu dipetik dari buku Sutasoma, karangannya Mpu Tantular. Nah, kalau kita bicara sejarah, Mpu Tantular ini adalah seorang tokoh yang
ada jauh sebelum waktu masa kerajaan-kerajaan di Indonesia. Artinya konsep Pancasila ini sudah lahir dan berkembang di tanah air kita. Nah, yang kedua, istilah Pancasila sudah dipedomani jauh sebelum Indonesia merdeka. Jadi Bapak Ibu semua kita tahu ya, tidak ada yang bisa klaim siapa yang punya Pancasila, karena dikatakan itu sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Nah, diantaranya di Jawa, itu dikenal dengan istilah Molimo. Apa artinya Molimo? Artinya 5 larangan, yaitu larangan membunuh, larangan mencuri, larangan menghisap ganja, kemudian larangan berjudi, dan larangan berzina. Nah, artinya bahwa nilai ini sudah ada di Indonesia jauh sebelumnya. Yang ketiga adalah dilihat dari referensi yang ada menjelaskan bahwa Sriwijaya menggunakan kata Pancasila Krama, yaitu Telaga Batu, Kedudukan Bukit, Karang Berahi, Talang Tuo, Kota Kapur. Nah, ini kalau dari Sriwijaya ya. Yang pertama adalah asas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi meyakini adanya Tuhan itu merupakan nilai-nilai luhur yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Baik itu yang agama Hindu, agama Buddha, kemudian masuk Islam atau Kristen, dan agama Konghucu, Katolik, dan semua agama yang masuk ke Indonesia itu meyakini adanya Tuhan, atau artinya kita tidak mengakui kelompok yang penganut ateis, atau kelompok yang menyatakan bahwa tidak beragama dan tidak ada Tuhan. Karena Indonesia tegas mengatakan dari dulu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, yang kedua adalah terkait dengan perilaku perikemanusiaan. Kita dikenal sebagai negara sampai hari ini, negara yang paling dermawan. Kebetulan saya aktif di lembaga Lazis. Nah, dalam riset-riset di internasional itu mengatakan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang paling dermawan. Terbukti dari pengumpulan zakat, infak, sedekahnya, dan kemudian kepedulian sosial yang diwujudkan itu luar biasa, menunjukkan sangat kedermawanan. Jadi nilai ini bukan hari ini saja. Orang sekarang tidak bisa berbangga bahwa hanya kitalah yang paling berperi kemanusiaan, hanya kita yang paling dermawan, kita yang paling toleransi, tapi sebetulnya nilai ini sudah jauh ada sejak zaman Sriwijaya. Nah, kemudian asas kebangsaan. Seperti film yang kita bahas di awal tadi, bahwa kita butuh negara, kita butuh bangsa, kita butuh persatuan. Kenapa kita butuh semuanya? Itu adalah untuk menjamin bagaimana agar kesejahteraan, perlindungan, keamanan, kenyamanan itu terpenuhi. Nah, yang berikutnya, kedaulatan rakyat. Kita sudah lihat tadi sejarahnya, bahwa yang tadinya mulai dari demokrasi ketika 45, demokrasi terpimpin, kemudian Orde Baru dengan sistem demokrasi yang dikendalikan, dan kemudian sampai ke reformasi, itu kita tetap memiliki prinsip bahwa rakyat adalah yang paling berdaulat dalam negara kita. Kemudian keadilan sosial. Nah, keadilan sosial ini menarik, nanti akan didengarkan penjelasan dari video berikutnya, bagaimana kita menjelaskan keadilan sosial. Baik, kita lanjut materi berikutnya, Bapak Ibu. Nah, lihat fotonya ya, lihat ke YouTube-nya. Kalau lihat fotonya nanti kaget semua lihat ada idolanya di situ. Ya, ini ternyata masih bermasalah ya. Silakan dibantu tadi. Negara ketika semua orang dianggap bajingan, equality before the law, semua orang sama di depan hukum. Padahal prinsip equality before the law bukan semua orang sama di depan hukum, tetapi hukum harus sama diakses oleh orang yang berbeda. Orangnya memang berbeda. Tentu kedudukan saya sebagai warga negara berbeda dengan yang punya
Pulau Reklamasi, dia punya status lebih tinggi, maka dia nggak sama dengan saya, nggak ada soal. Tetapi akses saya ke hukum harus sama itu. Jadi akses yang harus sama, bukan orangnya yang harus jadi sama. Nggak ada kita semua dipukul rata oleh hukum, nggak. Hukum harus bisa diakses dengan cara yang sama oleh orang yang berbeda. Itu namanya equality before the law itu. Itu hal yang simpel, yang kadang-kala salah diucapkan oleh politisi kan. Jadi setiap kali ini negara hukum, lo negara. Oke, menarik ya apa yang disampaikan oleh siapa namanya? Rocky Gerung. Rocky Gerung, Mbak, Rocky Gerung. Iya. Aduh, kayaknya ada sentimen sama Rocky Gerung ini kayaknya. Enggak, bercanda aja, Pak. Ya, jadi apa yang teman-teman bisa pahami dari penjelasan Rocky Gerung tadi? Silakan. Menarik penjelasan Rocky Gerung, dan itu sangat fenomenal ya, karena dia bicara tentang realitas hukum kita pada hari ini. Silakan. Ya, saya mau nanggapin Pak apa yang disampaikan Rocky Gerung. Pak Marganda dulu, Pak Melvi. Pak Marganda Semamora. Berdasarkan tayangan video tadi, bahwa Pak Rocky Gerung menyatakan bahwa setiap warga negara sama di mata hukum. Artinya akses terhadap hukum itu sama di hadapan hukum. Tetapi perlakuan hukum itu sendiri berbeda-beda untuk setiap tingkatan masyarakat. Artinya adanya perlakuan terhadap saya, juga terhadap gubernur, atau terhadap seorang yang memiliki akses koneksitas yang lebih tinggi. Demikian, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Marganda. Silakan Pak Melvi. Ya, baik. Terima kasih Pak. Jadi setiap warga negara itu seperti yang dikatakan Rocky Gerung tadi adalah sama sejajar di depan hukum, Pak. Artinya equality before the law, itu yang kita kenal dalam bahasa hukumnya. Tapi pada prakteknya kan tidak seperti itu ya Pak. Nah, apa yang dimaksud dengan equality before the law tadi? Artinya hukum itu berlaku untuk siapapun tanpa memandang kelas, golongan, atau level atau tingkatan. Gitu loh. Nah, yang menjadi bedanya adalah bagaimana setiap orang itu mengaksesnya kan gitu Pak. Hukum itu sama buat semua orang, tapi kadang-kadang orang tidak sama dalam mengaksesnya. Nah, jadi seperti yang pernah Bapak sampaikan dulu dalam kuliah di awal-awal, kalau orang rakyat biasa dengan bohir itu, atau pemodal yang Bapak bilang itu, mengakses hukum itu, seperti kata Pak Marganda tadi, pasti berbeda. Kan gitu. Dan itu yang dirasakan. Nah, itulah yang harusnya tidak terjadi, Pak. Kalau dikatakan equality before the law, semua orang sama di hadapan hukum, ya sama. Gitu loh, tidak ada pembedaan. Nah, pada praktiknya kan itu yang tidak terjadi, Pak. Banyak faktor yang menyebabkan itu. Makasih, Pak. Ya, makasih tanggapannya Pak Marganda dan Pak Melvi. Jadi memang ini diskursus yang sangat menarik ya, sehingga Rocky Gerung itu menjadi terkenal di mana-mana, dan apa yang dia katakan itu memang benar, bahwa bagaimana hukum menjamin akses setiap orang itu sama ke hadapan hukum. Jadi artinya kita tidak bisa menyamakan orang, bahwa orang itu pasti berbeda. Tapi bagaimana kemudian setiap orang itu punya kesempatan yang sama untuk mengakses hukum. Itu poin penting yang disampaikan oleh Rocky Gerung. Contohnya apa? Contohnya Pak Adven ke kantor polisi mestinya sama dengan kemudian pemilik pengusaha besar ke kantor polisi. Nah, harusnya tidak dibedakan dalam akses terhadap hukum. Nah, kalau kemudian Pak Adven diterima di ruang tamu, kalau kemudian pengusaha diterima di ruang Kapolres, itu artinya apa? Sama nggak orang di hadapan hukum? Kira-kira kalau
Pak Melvi ke kantor polisi, diterima di bagian pengaduan, pelaporan masyarakat. Nah, kalau Pak Sanego sebagai pengusaha ke kantor polisi langsung diterima di ruangannya Kapolres. Nah, kira-kira itu sama nggak sebagai warga negara itu? Jadi Seharusnya sama, kata Rocky Gerung, kita nggak bisa menyamaratakan orang, tapi harusnya hukum itu memperlakukan orang sama. Itu maksudnya. Silakan Pak Adven. Ya, di kasus yang diberikan, yang ditanggapi oleh Rocky Gerung ini, saya hari ini setuju, Pak. Selama ini saya nggak pernah setuju sama dia. Tapi ini benar, ini saya setuju sekali. Jadi selama ini nggak setuju sama Rocky Gerung ya? Nggak pernah setuju saya, Pak. Itu tolak belakang dengan saya. Jadi hari ini saya setuju banget nih apa yang diberitahu oleh Rocky Gerung, di mana memang kejadiannya di Indonesia itu seperti itu memang. Tadi Bapak contohkan umpamanya saya dan pengusaha, siapa yang diterima dengan baik, siapa yang hanya di depan saja. Nah, itu kelihatan sekali. Nah, jadi dalam pengertian bahwa semua manusia Indonesia itu sama di depan hukum, memang harusnya begitu. Tapi secara kenyataan tidak seperti itu. Seorang ibu-ibu yang pernah kita tahu kasusnya, yang dia mencuri sendal atau mencuri apa dulu, itu hanya dihukum, tetap dihukum beberapa bulan, sedangkan koruptor-koruptor itu hampir sama hukumannya dengan seorang ibu yang mencuri sendal tersebut. Nah, itulah akses itu yang membedakan, di mana ada perlakuan-perlakuan yang berbeda antara satu manusia dengan manusia lain di Indonesia. Begitu, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita lihat di sini, seperti yang teman-teman jelaskan, itu Ismail Suni juga mengatakan bahwa sebagai negara hukum, itu harus mengedepankan prinsip HAM, kemudian pembagian kekuasaan, tidak boleh kekuasaan itu menumpuk pada satu lembaga, atau satu, contohnya presiden powerful, atau polisi powerful, itu harus dibagi kekuasaannya. Nah, kemudian pemerintahan berdasarkan undang-undang. Tidak ada pemerintahan yang berdasarkan kemauan para penguasa atau kemauan para aparat. Nah, kemudian terakhir adalah peradilan administrasi. Jadi artinya ketika ada administrasi yang diselewengkan, itu harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Nah, kalau kita lihat pada keterangan dari ahli lain, Fran Magnis Suseno mengatakan, dan negara hukum itu harus memiliki kepastian hukum. Seperti yang Rocky Gerung sampaikan, bahwa semua orang harus mendapatkan akses yang sama terhadap hukum. Tidak bisa orang kemudian disamakan dalam prosesnya, tapi aksesnya harus diberikan sama. Terus yang kedua, tuntutan perlakuan yang sama, tadi yang kita contohkan. Kemudian legitimasi demokrasi, tuntutan akal budi. Nah, itu penjelasan dan apa yang teman-teman sampaikan. Dan kemudian pada bagian sesi ini kita akan kembali menonton sesi terakhir terkait dengan video yang akan menjelaskan tentang asas kekeluargaan. Dipersilakan. Tuh, mahasiswa meninggal dalam peristiwa politik genting tuh. Dan nggak ada breaking news dari istana. Bahkan orang, ya siapa itu? Ya mahasiswa, namanya Randy, 21 tahun. Yang mestinya ada di kepala presiden. Dia ucapkan, dia bisa stop pertemuan soal Perpu tadi dengan 41 tokoh, kita heningkan cipta misalnya. Jadi dianggap sebagai itu adalah risiko. Lo mestinya demokrasi menjamin nggak ada satu tetes darah pun tumpah gitu. Padahal saya tahu di istana itu berlimpah mereka yang mengerti soal hak asasi manusia. Tapi saya mengerti bahwa nggak ada satupun yang wajahnya bisa gagah berani untuk mengucapkan dalil-dalil hak asasi manusia. Karena kuyu semua di depan tatapan mata jenderal tuh. Ya, menarik ya Bapak Ibu semua. Dan saya pikir tadi yang nggak suka sama Rocky Gerung akan semakin cinta sama Rocky Gerung. Ya, karena begitu. Saya senang sama Rocky Gerung, Mbak. Ya, jadi yang tadinya agak apa namanya kurang, ya. Tapi kalau melihat komentarnya tentang siapa Randy ya, tentang almarhum Randy itu sungguh luar biasa. Jadi
Bapak Ibu semua, saya ingin menjelaskan bahwa memang konsep-konsep kenegaraan kita itu sebetulnya sangat sempurna ya, sangat sempurna. Jadi kita bisa melihat bahwa di dalam sistem kenegaraan kita itu sangat sempurna. Nah, sampai tadi saya mengambil contoh dari saking sempurnanya saya ingin menghadirkan Luna Maya di tengah teman-teman semua, biar kelihatan tambah sempurna apa yang ingin saya sampaikan. Jadi sampai Rocky Gerung mengatakan betapa kemudian rasa itu harus dibangun oleh Bapak Ibu semua sebagai sebuah toleransi, solidaritas, keluarga, kemudian rasa, tepa, selera, saling kalau orang bilang apa, mangan orang mangan sing penting ngumpul, itu saya pikir jangan. Masa nggak makan juga ngumpul. Tapi apa yang dikatakan sama Rocky Gerung itu luar biasa sesungguhnya. Nah, itu yang ingin saya sampaikan dari beberapa poin tadi. Nah, berikutnya kita akan masuk pada sesi diskusi kelompok. Bapak Ibu semua, di sini nanti akan saya bagi dalam 3 kelompok. Kita akan pakai waktu sekitar 5 menit untuk diskusi. Nanti silakan di screenshot dulu, dicatat nanti apa yang akan menjadi tugas kelompok. Nah, setelah nanti 5 menit kita diskusi dalam kelompok, saya akan bubarkan grupnya, kita kembali ke ke Zoom besar untuk mendiskusikan, mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok. 5-10 menit nanti kita diskusi kelompok ya. Nah, apa yang kita diskusikan dalam kelompok ini? Yang kita diskusikan adalah, sebelum kita diskusikan, saya akan coba putar dulu satu videonya. Silakan dibantu ya, video Pak Mahfud untuk kita dengarkan sama-sama. Sehingga saya sampaikan hal sebagai berikut. Data agregat. Ya, berikutnya. Halaman berikutnya. Data agregat transaksi keuangan. Nih. Transaksi keuangan yang 349 triliun itu dibagi ke dalam 3 kelompok. 1, transaksi keuangan mencurigakan di pegawai Kementerian Keuangan. Kemarin Ibu Sri Mulyani di Komisi 11 menyebut hanya 3 triliun. Yang benar 35 triliun. Ya, nanti dia nanti ada datanya, nanti Anda ambil. Kemudian transaksi keuangan mencurigakan yang diduga melibatkan pegawai Kementerian Keuangan. Itu besarnya 53 triliun. Plus sekian. Kemudian transaksi keuangan terkait kewenangan Kementerian Keuangan sebagai penyidik tindak pidana asal dan TPU yang belum diperoleh data sebesar 260,1 sehingga jumlahnya 349 triliun fix. Nanti kita tunjukkan suratnya. Nah, ketika ditanya Bu Menterinya kaget karena tidak masuk laporannya. Karena yang menerima surat by hand itu, ya orang yang ada di situ yang bilang ke Bu Sri Mulyani, Bu, udah ada surat. Loh, kata PPATK ini suratnya. Baru dijelaskan tapi beda. Ini laporannya pencucian uang di bidang bea cukai, lalu yang dihitung pajaknya sedikit dong. Tadinya. Berapa yang terlibat nih? Nih. Yang terlibat di sini, jumlah entitasnya itu dari Kementerian Keuangan 491 orang. Jangan bicara Rafael misalnya. Rafael udah ditangkap, selesai loh. Di laporan ini ada jaringannya, bukan Rafaelnya. Rafael selesai sudah ditangkap itu kan pidananya, bukan tindak pidana pencucian uang. Kalau saya ketangkap korupsi, loh, istri saya, anak saya, ayah saya, apalagi perusahaan cangkang gitu.
Kan banyak itu entitasnya. Nah, yang kasus 189 itu saudara adalah ya itu untuk 15 entitas tapi hanya dikeluarkan satu entitas. Padahal di laporan kami 15 nih, ini, lalu diambil satu, ini sudah selesai pajak katanya. Nanti dicek, saudara. Ya. Jadi di situ, ya. Kenapa 200? Betul 200 yang sampai ke Kementerian Keuangan. Karena yang 100 itu disampaikan ke LH lain, tapi terkait dengan pajak dan bea cukai. Cuma langsung dikirim ke LHA. Jadi 300 yang terkait dengan itu. Di mana salahnya? Kan tinggal kita katakan ini ada yang diserahkan ke Kementerian Keuangan sebagai penyidik, ada yang langsung ke polisi, ke KPK, ke Kejaksaan Agung dan macam-macam. Itu uraiannya kan ada di situ. Ya. Bahkan rasanya itu Satu lagi tokoh kita yang fenomenal selain Rocky Gerung ya, itu bapak kita yang tidak ada urat takutnya. Ya, mungkin orang lain tidak akan berani melakukan seperti itu, tapi karena beliau menyimpan 10 nyawa, 1 nyawa dibawa kemana-mana, yang 9 disimpan di rumahnya. Jadi tokoh kita itu tidak pernah ada takutnya. Luar biasa, Bapak Ibu semua. Nah, ini saya bilang tadi, tolong di screenshot tugas kita. Jadi nanti mahasiswa akan saya bagi dalam 3 kelompok dalam grup Zoom. Saya breakout jadi 3 kelompok. Nah, nanti masing-masing kelompok berarti kalau kita 28, 26 berarti kan, 27, berarti masing-masing kelompok sekitar 7 dan ada yang 8 orang. Nah, masing-masing kelompok tugasnya membuat pembahasan tentang pernyataan Prof. Mahfud MD. Nah, dari video yang kita tonton tadi, kalau masih kurang nanti silakan ditonton lagi, ada di grup. Nah, jelaskan persoalan apa yang sedang disampaikan oleh Prof. Mahfud dalam konteks kebangsaan kita, bernegara kita, kesetaraan hukum kita, supremasi hukum kita, pemerintahan kita, negara kita, apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud tentang itu, dan coba dianalisis. Apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari penjelasannya Prof. Mahfud? Nah, terus yang kedua nanti, dari penjelasan yang pertama itu, dijelaskan yang kedua adalah apa penyebab dari persoalan-persoalan itu bisa muncul. Jadi yang tadi yang pertama, bagaimana persoalan kebangsaan kita dari perspektif hukum, kemudian keadilan, perspektif penegak supremasi hukum, keuangan, dan sektor semuanya itu nanti akan dibahas, fiskal dan segala macam. Nah, kemudian yang kedua adalah apa penyebab terjadi persoalan tersebut? Itu adalah pertanyaan kedua. Nah, kemudian yang ketiga adalah bagaimana peran dan fungsi negara untuk mengatasi persoalan tersebut. Umpamanya, Presiden harusnya ngapain? Mahkamah Agung, kepolisian, kemudian KPK, DPR, apa sih yang harusnya mereka lakukan sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab untuk menjaga kedaulatan negara kita. Oke, saya akan breakout room. Saya akan bagi dalam 3 kelompok. Itu 3 kelompok. Nah, sebelum kita masuk ke breakout, nanti teman-teman bisa memilih ya, 1, 2, 3, kelompok 1, 2, 3, maksimal 7 atau 8 orang. Nanti yang lain geser ke grup sebelah. Sebelum kita masuk ke breakout, ada pertanyaan? Ini udah terbagi ya, udah terbagi langsung. Nah, sebelum saya masukkan dalam itu, ada pertanyaan? Lanjut, Pak. Lanjut ya. Tadi udah di screenshot ya. Tadi yang satu gimana, Pak? Yang nomor 1 pertanyaannya, Pak? Ya, yang nomor 1, persoalan apa yang terjadi dengan pernyataannya? Apa sih yang sedang terjadi saat ini yang disoroti oleh Mahfud MD gitu kan? Oke. Oke, lanjut, Pak.
Silakan, join. Oke, baik. Terima kasih. Luar biasa ketekunan teman-teman dalam grup untuk diskusi. Nah, semoga diskusi yang panas dingin yang sudah dilakukan menghasilkan buah-buah pikiran yang mantap di bulan puasa ini. Dan saya persilakan kelompok 1 untuk menampilkan hasil diskusinya. Silakan. Ini nama-nama anggota kelompoknya nggak dicantumin ya? Nanti tolong dimasukkan daftar nama-nama anggota kelompoknya dan tugasnya dikirim ke email saya. Silakan kelompok 1. Teman-teman kelompok 1, silakan. Ini kelompok 1 Ya. siapa aja ya? Baik, Apa baik, Pak. Iya, sabar Pak. Ya, baik Pak Iksan, saya coba bantu untuk kelompok 1. Nama saya Melviandi Heri Tarigan. Ada Pak Amin juga, ada Bu Eni dan Pak Lambo. Baik, saya akan mulai Pak. Jelaskan persoalan yang disampaikan oleh Prof. Mahfud. Jawaban kami, adanya dugaan transaksi TPPU senilai 349 triliun rupiah. Lanjut. 2. Ya, penyebab persoalan yang terjadi pertama adalah adanya kong kali kong oknum Pak. Oknum kita sebut oknum dulu ya, gitu Pak. Kemudian adanya transaksi yang mencurigakan, dan yang ketiga terjadi di beberapa direktorat di Kementerian Keuangan. Lanjut. Nah, bagaimana peran pemerintah atau langkah solusi yang diambil? Pertama, menurut kami adalah melakukan pembuktian data, Pak. Pembuktian data mengenai TPPU tersebut, karena masih ada perbedaan perdebatan di situ. Nah, kemudian yang kedua, melakukan penindakan hukum. Apabila sudah terbukti adanya tindak pidana pencucian uang, kemudian melakukan penindakan hukum. Tentunya bagi pihak-pihak yang bersalah akan dibawa ke meja hukum. Kemudian melanjutkan undang-undang perampasan hak dan pembuktian terbalik. Yang keempat, meningkatkan pengawasan lanjutan. Dan yang kelima, saya tambahkan karena tadi kami belum sempat tulis, meningkatkan sinergitas antar stakeholder atau aparatur hukum, Pak. Nah, supaya tidak ada saling lempar-lempar bola. Jadi sinergi antar kementerian atau antar lembaga, antar aparat hukum itu perlu disinergikan, ditingkatkan. Demikian, Pak. Oke, terima kasih kelompok 1. Kasih jempol yang besar untuk kelompok 1 ya. Kita kasih ke kelompok 2, silakan. Izin Pak, ini nanti dikirim, dicantumin nama-namanya ya Pak? Ya, anggota kelompoknya untuk daftar di saya nanti, sama dikirim ke email saya ya. Dilengkapi Siap. nanti, disempurnakan. Baik. Silakan Ya kelompok Pak, terima kasih Pak. Handoyo boleh di-share. Kelompok 2 silakan ditampilkan. Oh, kelompok 2. Siap, Bisa. Ini Siap, bisa Pak. saya share, Pak. Ya, silakan. Siap. Oh, Pak Mas Ego yang share. Oke. Ini udah kelihatan nggak? Kelihatan, Pak Niko. Oh, udah baca doa sebabnya. Nih, saya ini ya. Tuh. Siap. Kita baca, Pak Niko. Oke, siapa yang baca?
Langsung aja iya, Monego, langsung aja Monego, Sen. Langsung aja Monego. Oke. Persoalan yang dihadapi. Oh, ya udah. Ini saya akan membacakan hasil dari kelompok kami. Ini persoalan yang dihadapi itu ada dua. Yang pertama, perbedaan antara fakta hukum Dasen dengan hukum yang dicita-citakan ius constituendum das solen. Yang kedua, regulasi dan sistem pemerintahan kita memang lemah ya, kurang transparan. Itu untuk persoalannya. Nah, ini penyebabnya. Ada 4 penyebab dari permasalahan tersebut. Yang pertama, kelemahan pada sistem pengawasan. Baik dari tingkat bawah sampai tingkat atas ya, tingkat pusat. Dan kedua, tidak ada moral yang cukup baik. Sudah jelas bahwasanya banyak sekali moral yang sangat kurang bermoral. Yang ketiga, adanya permainan politik yang dilindungi berdasarkan golongan. Ini peran penting dari setiap partai dan penguasa yang ada. Jadi kepentingan golongan diutamakan di antara kepentingan masyarakat. Yang keempat, adanya praktik suap dalam pembuatan undang-undang. Banyak sering terjadi, bisa kita lihat. Nah, ini Mas ganti Mas Weli itu, Mas Weli. Silakan Bang Weli. Mas Weli. Oh ya. Bang Weli, silakan Bang. Baik, selanjutnya bagaimana peran dan fungsi negara? Yang pertama itu kelompok kami itu menyimpulkan peran negara itu pertama itu disahkan rancangan undang-undang perampasan aset. Dengan adanya undang-undang ini sehingga seluruh kekayaan yang diindikasikan baik itu TPPU maupun korupsi bisa diambil oleh negara dan sehingga digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Yang kedua itu LH itu yang dikeluarkan oleh PPATK bisa dijadikan sebagai alat bukti. Nah, sekarang ini kan itu sebagai informasi dan tidak memiliki sebagai alat bukti yang kuat sehingga itu bisa dijadikan sebagai alat bukti sehingga bisa aparat itu langsung bertindak. Nah, selanjutnya yang ketiga itu disahkan undang-undang hukuman mati untuk para koruptor atau memiskinkan para koruptor ini sehingga ada efek jera di sana. Itu mengenai peran dan fungsi negara. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Bang Nego. Oke, udah selesai dari kelompok kami. Terima kasih. Kalau ada yang mau bertanya, kelompok ketiga terakhir silakan. Baik, terima kasih Pak Iksan. Selamat sore teman-teman, kami dari kelompok 3. Jadi begini Pak Iksan, kami ini sedia payung sebelum hujan tadi Pak. Jadi Bapak sewaktu mengirimkan bahan materi tadi siang itu, ada beberapa dari kami sudah berdiskusi Pak. Dan kebetulan pas pula Pak Iksan memasukkan di grup yang sama. Jadi kami akan mulai Pak, materi kami lumayan banyak. Kami akan bagi nanti satu kelompok ini 1 sampai 2 slide akan dibawakan sendiri oleh saya di depan sebagai moderatornya. Ada Mas Ipan, Mbak Yesika, ada Rika, ada Iren, ada Lai Marganda, Uda Aprendi, dan Ibu Rizka. Jadi ini kelompok kami Pak sudah lengkap. Kami akan memulai yaitu persoalan apa yang dijelaskan oleh Pak Mahfud terkait dengan kenegaraan kita ini. Jadi begini, kami membagi bahwa sebenarnya Pak Mahfud, teman-teman nanti kalau membacakan nggak usah semua, intisari saja biar cepat. Jadi Pak Mahfud ini yang dipersoalkan adalah terkait laporan PPATK ya, yang berisi transaksi yang mencurigakan sebesar 349 triliun tersebut. Nah, Pak Mahfud menegaskan bahwa dia itu memang Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan Pemberantasan TPPU. Jadi begitu DPR bertanya kemarin, apa dasarnya melapor ke ketua? Ternyata menurut kami, DPR itu ternyata tidak tahu bahwa Pak Mahfud itu ketuanya. Ya kalau ketua wajar dong dia menerima dari anak buahnya. Itu salah satu yang dipersoalkan oleh Pak Mahfud. Ya lanjut teman-teman. Silakan Pak, siapa Bu Rika ya? Oke, terima kasih. Ungkap jumlah Pak Mahfud juga mengungkap jumlah entitas fiskal diduga terlibat TPPU. Dari Kemenku ada 491 orang, beber 3 kelompok transaksi janggal.
Nah, Pak Mahfud sebut juga ada kekeliruan Sri Mulyani soal transaksi mencurigakan sebanyak 349 triliun. Pak Mahfud menegaskan hubungannya dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani sangat baik. Mahfud menyatakan Sri Mulyani adalah sahabat, bahkan Mahfud MD Sri Mulyani menteri terbaik di kabinetnya Jokowi. Jadi, sehingga ada kekeliruan pemahaman dari Sri Mulyani tentang adanya transaksi mencurigakan yang diduga tindak pidana pencucian uang atau TPPU senilai 349 triliun di Kementerian Keuangan. Mungkin dari saya cukup, lanjut ke halaman. Nah. Silakan lanjut teman-teman. Untuk selanjutnya Saudara Uda Alfrendi, silakan. Ya, terima kasih Bang Adven. Jadi Pak Mahfud juga dalam pertemuan itu juga menyampaikan ada data 491 orang yang diduga melakukan transaksi mencurigakan di data tersebut. Kemudian itu kelompoknya adalah ada berapa ya? Ada 294 ASN di Kementerian Keuangan, kemudian ada 54 orang di Kemenkeu dan pihak lain, kemudian ada 222 orang itu transaksi yang terkait dengan kewenangan Kemenkeu sebagai penyidik TPPU. Jadi data semuanya sebenarnya ada, kalau non ASN ada 570 orang. Kalau 491 itu adalah ASN Kemenkeu. Jadi datanya semuanya 570 orang. Kalau yang khusus ASN Kemenkeu itu ada 491 orang. Kira-kira itu poinnya. Ya, Bang. Baik, lanjut. Dilanjut oleh Bang Marganda. Silakan Bang Ganda. Ini masih persoalan nomor 1 ya, Bapak dan Ibu-Ibu. Silakan lanjut, Pak Marganda. Dipersingkat ya, jangan terlalu panjang. Ya, baik Pak. Ya, waktunya keburu habis. Bang Marganda lanjut, kalau enggak Mbak Jessica. Masih Pan, lanjut Mas Pan. Ya, lanjut Mas Pan. Secara kronologis Pak Mahfud juga menyebut ada beberapa transaksi yang mencurigakan ya, dan itu sudah diberikan kepada Bu Sri Mulyani, tapi melalui perwakilannya dalam Kemenkeu, tapi tidak sampai ke tangan Bu Sri Mulyani. Ternyata setelah dicek sebenarnya itu kasusnya adalah bea cukai, tapi ternyata yang diperiksa hanya pajak. Jadi ada sedikit miss di situ. Nah, itu yang akhirnya dari PPATK juga sudah akhirnya memberikan laporan lagi ke Bu Sri Mulyani. Bu Sri Mulyani cukup kaget gitu. Ya. Nah, PPATK akhirnya memberikan surat kepada Bu Sri Mulyani lagi tentang transaksi yang mencurigakan itu. Kurang lebih seperti itu. Itu kepada Bu Sri Mulyani langsung. Gitu. Lanjutkan saja Mas Ipan, slide-nya. Ya. Lalu Pak Mahfud sendiri juga menyindir DPR dalam arti posisinya DPR ini kadang dianggap dalam tanda petik seperti menghalangi penyidikan gitu, karena beberapa kali kok seperti dihambat. Nah, itu sangat diberikan penegasan oleh Pak Mahfud untuk tolong tidak menghalangi ya penyidikan gitu. Nah, memang posisinya Pak Mahfud ingin memberitahu bahwa tentang ketatanegaraan itu harusnya seperti apa, di mana beliau adalah ketua. Nah, itu sebelum tindak pidana pencucian uang ini bisa dibuktikan, maka harus ada tindak pidana yang mendahului gitu. Nanti mungkin dijelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Terus lanjut.
Slide selanjutnya secara singkat saja. Nah, ini tentang ya. Oh, lanjut. Ivan aja, Ivan. Lanjut Bu Jessica, boleh. Silakan, Nah, Yes. kalau tentang hal yang juga dibicarakan di DPR tapi tidak ada atau ini menambah saja masalah yang tadi ya. Mungkin lanjut aja ke slide berikutnya. Tolong kan. Ya, jadi kami akan membahas dari kelompok 3 tentang TPPU money laundering ini adalah sebuah kejahatan yang ciri khasnya dia tidak kejahatan tunggal tapi kejahatan ganda. Artinya ada seperti tadi disampaikan oleh Saudara Ivan bahwa ada tindak kriminal atau tindak pidana yang mendahului. Next, silahkan teman yang lain yang membacakan. Ya, silakan. Bang Ginting, saya kembalikan. Bisa dibaca kalau semua harus aktif. Silakan. Ya. Kalau enggak saya bacakan lanjutan. Lanjut yaitu dulu. tindakan pidana yang mendahului tindak pidana pencucian uang itu misalnya korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, perdagangan manusia misalnya seperti itu, penyelundupan migran, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata, pemalsuan uang, penjudian, prostitusi dan sebagainya, yang diancam pidana 4 tahun atau lebih dilakukan di wilayah NKRI atau di luar NKRI dan juga merupakan tindak pidana yang menurut hukum Indonesia. Silakan dilanjut, Bang Ginting. Ya, Iren, silakan Iren. Halo, Saudara Iren, masih adakah bergabung? Iya, Pak Acong, langsung aja kita ke peran dan fungsi ya. Rasanya waktu juga udah Ya, cukup. silakan. Slide terakhir. Ini slide tulisannya kesambung semua ya. Saya buka yang tulisan saya CDA. Halo, Ren, silakan. Ya, sebentar. Ayo. Oke, jadi peran negara dalam hal ini yaitu negara harus yang pencucian uang, kemudian harus memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku. Kedua, harus mengawasi aktivitas keuangan dan memantau transaksi keuangan yang mencurigakan ini. Ketiga, mengadakan pelatihan dan edukasi bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat tentang tindak pidana pencucian uang. Selanjutnya adalah mempromosikan kerjasama internasional dalam menangani masalah TPPU. Kemudian menegakkan hukum dengan tegas terhadap pelaku TPPU sebagai tindakan preventif. Itu aja mungkin dari saya. Ya, dari kelompok 3, demikian Pak Iksan, kami kembalikan ke Pak Iksan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas presentasinya. Luar biasa, kasih jempol yang paling besar buat kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Atas perjuangan yang luar biasa, dan ternyata Pak Mahfud sangat menginspirasi kita semua ya. Nah, Bapak Ibu semua, sebetulnya dalam konteks ketatanegaraan yang kita pelajari hari ini, saya ingin melihat bagaimana kemampuan Bapak Ibu untuk kemudian mengeksplorasi. Nah, semua kita itu sudah punya memori, semua kita sudah punya khazanah, sudah punya wawasan tentang bagaimana sistem kenegaraan kita. Tapi dalam proses kita perkuliahan ini, tadi kelihatan dari tanggapan Bapak Ibu semua, betapa kemudian kita punya konsep-konsep tentang nilai luhur kenegaraan kita, punya nilai-nilai Pancasila yang kemudian ditaburkan menjadi sesuatu yang kemudian menjalar dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kemudian kita dihadapkan pada fenomena kemudian bagaimana negara dirusak kembali oleh orang-orang yang kemudian secara ganas bukan mengambil 1.000, 2.000, tapi mengambil 300, 400 triliun dari negara kita, merampas, merampok, dan kemudian mengambil untuk memperkaya diri sendiri. Nah, inilah fenomena sebuah negara yang tidak bisa kita hindari, bahwa kehidupan bernegara itu kemudian pada akhirnya kita dihadapkan pada situasi di mana ketika negara itu dikuasai oleh pemilik modal,
oleh pengusaha, oleh kelompok kapitalis, maka penguasa dan instrumen-instrumen demokrasi itu menjadi sesuatu yang tidak efektif. Nah, negara itu kemudian dikendalikan dan hukum itu kemudian tidak berkutik di hadapan para kapitalis, para penguasa yang dikendalikan oleh para pengusaha. Tapi ini menjadi satu poin penting buat kita semua, bahwa kalau kita ingin menjadikan negara seperti konsep Pancasila, negara seperti konsep-konsep yang ditanamkan sebelumnya, maka kemudian kita harus memastikan hukum tata negara, supremasi hukum itu bisa ditegakkan. Dan good government atau pemerintahan yang baik, yang transparan, yang dipimpin oleh para pemimpin yang kemudian mengedepankan kepentingan rakyat, bukan kemudian memperkaya kantongnya dan kemudian berfoya-foya menghambur-hamburkan uang dari penghasilan yang dirampok dari keuangan negara. Jadi ini yang disampaikan oleh teman-teman dalam diskusi kelompok. Saya sangat terima kasih sekali. Dan dari proses perkuliahan ini, saya melihat bahwa apa yang kita bahas, kita diskusikan, Bapak Ibu semua sudah bisa memahami dan menangkap makna dari apa yang kita bahas. Dan memang ini merupakan sebuah proses, sebuah pemahaman yang kita akan selalu gali, selalu dalami, tapi karena memang waktu kita terbatas, kita tidak bisa mengeksplor lebih panjang dan memberikan kesempatan waktu kepada Bapak Ibu yang lain. Tapi pada sesi-sesi berikutnya, kita akan terus menggali dan memahami. Dari proses perkuliahan ini, saya bisa melihat dan mengevaluasi keaktifan dari Bapak Ibu semua di dalam perkuliahan secara langsung maupun dalam kelompok, dan nanti tugas-tugas yang Bapak Ibu berikan sebagai bahan evaluasi untuk melihat bagaimana kompetensi dan kemudian kinerja dari Bapak Ibu sebagai mahasiswa dalam proses kuliahan. Jadi memang dalam sistem kampus Merdeka yang sekarang Merdeka Belajar diterapkan bahwa UAS dan UTS itu hanya menilai kognitif. Sedangkan dalam kampus Merdeka itu kognitif itu tidak menjadi ukuran. Tapi bagaimana sikap perilaku dan kemudian perilaku khusus dan perilaku umum terkait dengan bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai ketatanegaraan dalam kehidupan sehari-hari, dalam diskusi, dalam berinteraksi, itu yang akan menjadi penilaian utama bagi saya dalam memberikan evaluasi kepada mahasiswa. Jadi nanti UTS dan UAS mungkin nilainya akan digabung di bawah 30%, yang 70% lagi akan saya ambil dari perkuliahan, dari tugas-tugas kelompok, dan dari keaktifan teman-teman. Itu yang kemudian saya pelajari dari proses diklat yang diikuti, bahwa UTS dan UAS itu hanya mampu menguji kemampuan kognitifnya teman-teman. Tapi dari segi afektif dan kemudian psikomotoriknya itu tidak akan terungkap dalam UTS dan UAS itu. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu semua atas partisipasinya. Demikian proses pendidikan dan pelatihan pekerti yang saya ikuti pada gelombang 2 di Universitas Bengkulu yang diselenggarakan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini merupakan tugas akhir dari saya, merupakan real teaching, bagaimana memandu proses pembelajaran dari awal dan akhir, bahwa dosen berusaha memfasilitasi dan mahasiswa aktif dalam perkuliahan. Sekian atas partisipasinya. Sebelum kita akhiri, apakah ada pertanyaan atau tanggapan yang ingin disampaikan oleh 1-2 orang? Saya persilakan. Pak Ihsan, mau tanya Pak. Silakan. Dengan Ludo Pak. Ini kan terkait Pak Mahfud Pak, ini kan menarik sebenarnya Pak. Dia berbicara itu waktu di DPR dari sisi komite gitu Pak ya. Legal standing-nya di hukum tata negara, komite itu seperti apa? Ya, jawaban Pak Mahfud
Jadi artinya kalau Pak Ludo itu arteria dan siapa yang dari Demokrat, nah saya Pak Mahfud. Maka saya katakan sesuatu dari sistem hukum kita mengatur bahwa sesuatu yang tidak dilarang berarti itu dibolehkan. Nah itu konsep dalam hukum kita, sesuatu yang tidak dilarang berarti dibolehkan. Nah pertanyaan Pak Mahfud adalah ke arteria, apakah ada pasal-pasal yang melarang Pak Mahfud menyampaikan hasil temuan PPTK kepada publik? Nah jika tidak ada larangan, maka itu berarti dibolehkan. Jangan tanyakan dasar hukum apa untuk melakukan yang benar. Tapi yang diatur hukum itu adalah yang dilarang, bukan yang dibenarkan. Jadi Pak Ludo, nanti tolong disimak lagi ungkapannya Prof. Mahfud itu yang menyatakan bahwa sesungguhnya yang dibolehkan itu tidak diatur, karena dalilnya seperti itu, sesuatu yang tidak dilarang berarti dibolehkan. Jadi kalau tidak ada undang-undang yang melarang, berarti perbuatan itu boleh, kecuali ada peraturan hukum atau undang-undang yang mengatakan bahwa perbuatan itu dilarang. Jadi itu menjadi rumusnya Pak Ludo ya. Kalau tidak ada larangan berarti dibolehkan. Mungkin itu Bapak Ibu semua karena Pak. waktunya sudah lewat. Jadi Baik, Pak Ihsan, terima kasih Pak. Pak Ihsan. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu semua atas partisipasi dan kehadirannya. Semoga perkuliahan ini menjadi sesuatu yang memberikan manfaat, memberikan pengetahuan buat kita semua. Dan kita akhiri dengan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.